Ya, mahasiswa UI menjadi korban pembunuhan di mana motif pelaku menguasai harta korban karena terjerat utang hingga 80 juta rupiah. Kita akan membahasnya bersama Reza Indragiri, psikolog forensik. Mas Reza, selamat malam. Selamat malam. Mas Reza, ini kalau motif pernyataan dari polisi, pelaku nekat membunuh karena berhutang, kemudian iri melihat korban memiliki sejumlah barang mewah, diambil untuk kemudian menutupi hutang. Apa tanggapan Anda terkait motif terjerat hutang yang membuat seseorang ini nekat membunuh? Sampai tadi sore ketika saya mencoba menyimak pemberitaan, saya terus terang masih bertanya-tanya karena menangkap kesan adanya sekian banyak keterangan atau pengakuan tersangka ini yang seolah-olah tidak selaras satu sama lain. Misalnya, kalau yang bersangkutan memang secara sungguh-sungguh sudah punya perencanaan, jadi pertanyaan besar, kenapa kemudian korban itu harus dihabisi justru di tempat korban sendiri? Di tempat yang notabene merupakan daerah kekuasaan korban, itu satu. Yang kedua, kalau dianggap bahwa tersangka ini iri, kemudian ingin mendapatkan harta benda korban dalam rangka untuk membayar utang, pertanyaannya adalah memang seberapa besar utang yang dimiliki oleh si tersangka ini sampai-sampai kemudian gelap mata melakukan aksi pembunuhan. Yang ketiga, kabarkan bahwa sempat terjadi perlawanan, kemudian digigit jarinya, cincin masuk ke tenggorokan, kemudian tersangka menusukkan pisaunya secara membabi buta. Ini memunculkan kesan apakah ini memang sebuah perencanaan ataukah sebuah perilaku kalap karena korban melakukan perlawanan, lalu tersangka kehilangan kendali atas perilakunya sendiri, mengakibatkan penganiayaan yang sedemikian parah sampai kemudian korban meninggal dunia. Itulah beberapa hal yang menurut saya masih perlu dicek kembali kesinkronan informasi satu sama lain. Saya khawatir bahwa keterangan yang disampaikan oleh pihak kepolisian oleh Pak Wakasatreskrim Polres Depok tampaknya keterangan yang diperoleh dari tersangka yang notabene masih dalam keadaan shock, dalam keadaan terguncang karena perbuatannya ternyata berakibat fatal dan ternyata dia sekarang berhadapan dengan otoritas penegakan hukum. Kondisi yang shock itu yang barangkali membuat sekali lagi keterangan tersangka ini terkesan tidak sinkron satu sama lain, ada loopholes di sana sini yang perlu dicek kembali keakuratan dan kelengkapannya oleh pihak kepolisian. Jadi Anda merasa bahwa harus dicek kembali kekhawatirannya, rasa putus asanya itu belum tentu sejalan dengan sebut saja motif pelaku menyebut sudah merencanakan pembunuhan. Tadi Pak Wakasatreskrim menyebut bahwa ancaman pidananya maksimal bisa sampai hukuman mati. Jadi saya bayangkan tampaknya Pak Wakasat ini mengatakan tersangka ini melakukan pembunuhan berencana. Kalau memang itu pembunuhan berencana, sudah barang tentu pihak kepolisian harus bisa memastikan bahwa di kepala tersangka ini sebelum dia melakukan aksi bejatnya itu sudah terpenuhi hitung-hitungan terhadap 4 unsur: target, insentif, sumber daya, dan resiko. 4 unsur ini sudah harus dihitung-hitung oleh si tersangka secara kumulatif, artinya secara keseluruhan sebelum dia melancarkan aksinya. Nah, kalau 4 hal ini sungguh-sungguh bisa diungkap oleh pihak kepolisian, lalu disampaikan ke publik dan sampai ke telinga saya pribadi baru teryakinkan betul bahwa perbuatan tersangka adalah pembunuhan berencana. Oke, jadi sampai saat ini dengan informasi yang Anda merasa bahwa Mas Reza merasa bahwa masih ada loophole di sana, masih ada sesuatu yang harus kembali dikonfirmasi untuk menentukan karena ini hukumannya sampai hukuman mati. Ada utang 80 juta, lalu tersangka sampai hati membunuh teman dalam kurung adik kelasnya sendiri, yang pikiran saya juga tidak memiliki harta kekayaan sampai sedemikian banyak kalau misalnya dibandingkan dengan barang-barang yang diambil oleh tersangka. Ya lagi, bagi saya masih merupakan tanda tanya, apa sesungguhnya motifnya? Apakah motif instrumental untuk mendapatkan harta, ataukah motif emosional, iri, cemburu, dan seterusnya? Apakah itu pembunuhan, ataukah penganiayaan mengakibatkan orang meninggal dunia? Itulah beberapa pertanyaan yang menurut saya masih perlu dijawab oleh pihak kepolisian. Oke, bagaimana Anda melihat kemudian pembunuhan yang dilakukan oleh orang di lingkungan terdekat? Karena keluarga menyebut keduanya ini dikenal baik oleh keluarga, dianggap abang sendiri pelaku ini. Memang hitung-hitungan di atas kertas, justru pihak yang paling mungkin melakukan kejahatan terhadap kita, termasuk barangkali menghabisi nyawa kita, memang orang dekat. Kenapa? Karena orang dekat lah yang tahu persis
rutinitas kita seperti apa, orang dekatlah yang berhasil membaca kelemahan kita seperti apa, orang dekatlah yang tahu persis bagaimana melumpuhkan kita, orang dekatlah yang tahu bagaimana cara memastikan segala resiko bisa dia singkirkan. Itulah yang sekali lagi menyebabkan mengapa justru orang dekat, alih-alih orang jauh yang punya peluang untuk menghabisi atau menjahati kita. Nah, pada titik itu memang masuk akal juga kalau kemudian kita menduga-duga bahwa orang-orang yang melakukan kejahatan termasuk aksi pembunuhan ya tak lain tak bukan adalah orang yang hidup di sekeliling kita. Entah itu teman, entah itu saudara. Tapi ini sebuah gambaran secara umum yang tak perlu diuji kebenarannya atau ketepatannya jika kita bicara kasus per kasus. Yang juga menjadi pertanyaan dari pihak keluarga karena pelaku juga dianggap sebagai orang yang terpelajar, sama-sama mahasiswa, kuliah di salah satu kampus terbaik di Indonesia. Bagaimana Anda melihat profil pelaku? Profil sedemikian rupa justru mempertegas atau memperkuat tanda tanya yang ada di kepala saya tentang apakah ini sungguh-sungguh merupakan pembunuhan. Lebih-lebih apakah ini pembunuhan berencana. Adakah kemungkinan ini penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia? Pertanyaan-pertanyaan semacam itu dengan segala hormat menurut saya masih belum menemukan jawaban yang memuaskan hanya dengan mengandalkan keterangan Pak Wakasat Reskrim. Kendati demikian, apa yang saya katakan ini bukan sebagai bentuk keberpihakan terhadap tersangka, tidak. Ya. Tetap saya memandang bahwa tersangka harus bertanggungjawabkan perbuatan secara pidana. Dan kalau memang yang bersangkutan teryakinkan melakukan aksi pembunuhan yang berencana sifatnya, maka sudah barang tentu, hukumannya juga sepatutnya maksimal. Karena menurut Anda bahwa ada kemungkinan pelaku juga mengalami shock sehingga mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tidak seperti faktanya, begitu ya? Ya memang unit kerja di kepolisian yang mendapatkan tekanan atau desakan paling besar dari publik adalah unit yang menangani kasus-kasus pembunuhan, berarti reskrim. Barangkali ada tekanan yang hebat itulah kemudian pihak kepolisian menjadi terkesan terburu-buru untuk menyampaikan hasil investigasi mereka kepada media. Saya tidak tahu apakah isunya ada pada kerja penyidikan atau pada penyampaiannya kepada publik. Baik, terima kasih Mas Reza Indragiri, psikolog forensik sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Mas Reza. Selamat malam.